ya. Nah sekarang seperti biasa sebelum kita belajar kita harus berdoa. Baik, silakan ketua kelasnya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, terima kasih banyak semua. Nah sekarang coba kita melihat kanan dan kiri. Ada nggak kursinya yang kosong? Ada berapa kursi kosong? Ada satu, berarti ada temannya yang tidak datang. Siapa namanya? Jalali. Jalali kenapa tidak hadir? Sakit. Jadi kalau ada teman yang sakit, nanti dijenguk ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menguatkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia. Nah sekarang kita akan belajar mata pelajaran baru yang biasanya kita pelajari di hari Sabtu. Apa itu? Ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah kemarin Ibu sudah mengenalkan tentang berpikir komputasional ya, sedikit tentang komputasional. Sekarang Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian dalam sehari-hari itu selalu teratur waktunya? Kita bangun tidur, mandi, sarapan, apa lagi? Berangkat ke sekolah, terus belajar di sekolah, habis itu pulang. Begitu setiap hari, terus menerus, terbiasa kita lakukan sehari-hari. Nah yang lalu kita belajar tentang bagaimana memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Nah hari ini kita akan bahas tentang masalah yang kecil tadi, yang kemudian kita kenali polanya setiap hari. Nah itu yang akan kita bahas. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa jam istirahat di sekolah itu selalu terjadi pada waktu yang sama setiap hari? Jam berapa kita istirahat setiap hari? Jam 9 dan jam 11. Jam istirahat pertama jam 9, kemudian apakah seperti itu setiap hari? Seperti itu? Kenapa bisa begitu? Karena sudah apa? Terbiasa. Nah sekarang coba pertanyaan yang kedua, ini akan kita bahas sebentar. Kalau kalian melihat misalkan angka 2, 4, 6, 8, kira-kira angka selanjutnya apa? 10. Bagaimana kalian bisa tahu jawabannya? Kenapa? Ditambah 2. Nah, ini yang akan kita pelajari sebentar. Bagaimana nanti kita mengenali pola. Nah, ini ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi pola dari suatu objek dan kejadian atau informasi yang berulang dengan benar. Terus, yang kedua, peserta didik juga kalian ya dapat menyelesaikan masalah sederhana. Jadi sebentar akan ada masalah yang dikasih yang harus kalian selesaikan, masalah sehari-hari melalui strategi mengenali pola dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian juga dapat menjelaskan apa sebenarnya manfaat mengenali pola dalam kehidupan sehari-hari. Masalah. Nah sekarang sebelum kita masuk ke materi inti, kita ice breathing dulu, tepuk fokus dulu ya, seperti biasa. Dan ini sudah berulang-ulang. Pasti kalian sudah mengenali caranya kan? Coba kita buktikan. Tepuk tangan.
kalian serempak melakukan bentuk fokus? Karena sudah terbiasa, sudah dilakukan berulang-ulang. Kalian sudah kenali polanya. Bahwa kalau tepuk satu harus begini, tepuk dua begini, kalau tepuk fokus begini bunyinya, ya. Nah ini contoh aja. Nanti kita akan lebih seru lagi, ya. Sebentar kita akan melakukan kegiatan individu, ada nanti kerja assessment, kita juga nanti ada kegiatan kelompoknya ada dua. Apa itu? Yang pertama, kita akan menyelesaikan masalah secara berkelompok. Yang kedua, kita akan bermain juga secara berkelompok. Ya, dan yang lainnya bisa mengamati temannya. Dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di kelas kita, yang paling pertama dipelajari adalah berpikir komputasional atau berpikir seperti komputer, berpikir komputasi. Nanti di sini disebutkan bahwa berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah seperti yang dilakukan oleh komputer, di mana komputer itu menyelesaikan masalah menjadi 4 bagian. Dia bagi-bagi dulu masalahnya kecil-kecil atau disebut dengan dekomposisi. Kemudian dia mulai mengenali pola apa yang sudah terbiasa. Kemudian setelah itu dia abstraksi, mana yang penting diambil, mana yang tidak penting dibuang. Misalnya baru dibuatkan algoritma, langkah-langkah secara utuh dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah ilustrasi berpikir komputasional. Liburan kali ini, kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini, sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Itu masuk apa itu? Jadi harus sabar dan Pola. pola alam ya. Mengenali pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Ya. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Abstraksi, itu namanya abstraksi. Ya. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Banyak pohon tapi yang dipilih pohon mangga saja yang masak. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini berkaitan algoritma. Jadi kita sudah melihat berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama ada komposisi. Kita lihat ceritanya tadi di mana mereka membagi tugas untuk membersihkan rumah. Jadi masalah yang besar dibagi menjadi masalah-masalah kecil. Kemudian yang kedua dapat apa lagi? Pengenalan pola. Ikan itu biasanya berada di mana? Di bawah pohon besar atau di bawah bayangan. Kemudian yang ketiga ada abstraksi tadi. Banyak sekali pohon, tapi fokus pada pohon mangga yang buahnya sudah matang. Padahal banyak pohon di situ. Nah, ketika dia memilih yang tepat itu adalah abstraksi. Kemudian terakhir mereka membuat jus mangga. Apa
data atau peristiwa. Gambar apa di bawah? Gambar apa? Rantai makanan. Biasanya yang makan padi apa? Hewan apa yang makan padi? Belalang dengan tikus. Itu sudah pola yang kita tahu. Sudah biasa itu padi dimakan tikus. Tikus dimakan? Tikus dimakan? Ular. Ular dimakan? Elang. Itu sudah rantai makanan atau siklus yang sudah biasa dan berulang-ulang terjadi. Dan hampir semua kita sudah tahu. Makanya Gambar yang tepat untuk mengisi pola di atas adalah coba tebak, apa yang tepat? Apa yang tepat mengisi tanda ini? Apakah benar? Coba kita buktikan. Benar. Sekarang nomor berapakah jumlah kelereng yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong di atas? ayo berapa? Kenapa 6? Karena ditambah apa? Tambah 2. Betulkah demikian? Selain 6 ada yang jawab yang lain? Coba kita buktikan. Wah, jawabannya benar. Sekarang Selanjutnya gambar yang tepat mengisi pola di atas adalah ayo yang lain. Es krim apa? Betulkah demikian? Ayo kita buktikan. Wah, benar. Sekarang coba yang keempat. pola urutan jumlah jika diurutkan dari yang terkecil adalah Yang mana? Yang manakah di sini? Sebut. Coba kita buktikan. Wah, benar. Jadi kita mengenali polanya, ya. Manfaatnya. Mengapa mengenali pola tadi penting? Seperti yang sudah dilakukan dalam animasi. Pertama, membantu kita membuat prediksi. Yang kedua, akan menyederhanakan masalah. Yang ketiga, membantu membuat solusi yang efisien dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi, misalnya menggunakan pengenalan remaja pada HP. Ibu akan membagi kelompok. Apakah kelompok ini berbeda atau sudah seperti ini aja kelompoknya? Ya, ini berarti namanya kelompok apa? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Sekarang lihat, di sini sudah ada pola. Ada pola, ini contoh ya. Ada pola di 5 dan ada. Nah, silakan kalian isi selanjutnya per orang. Modelnya ini agak sedikit berlomba. Siapa paling cepat selesai? Tapi ingat peraturannya tidak boleh curang. Sebelum ke sini, kalian ada gerakan mengikuti pola yang ada di lantai. Contohnya, kalau maju begini dulu. 1, 2, 3. Terus naik cepat rem. Cari apa kira-kira pola selanjutnya. Tempel. Lari lagi ke belakang. Selanjutnya begitu juga lagi. Maju lagi yang lantai. 1, 2, 3. Cepat rem. Apa lanjutannya? Ayo tandai apa lanjutannya. Coba tahu harus ada. Ayo cepat.
Harusnya di sini apa? Harusnya apa? Bulat setengah. Setengah? Bulat. Di kanan. Sekarang kelompok 2. Coba lihat, apakah ada yang salah? Apa itu? Yang mana? Yang bagian bawah. Harusnya apa di situ? Persegi panjang. Persegi panjang. Kedua selesai, tapi keliru mengenali pola bagian akhir. Sekarang yang ketiga. Apakah ada yang salah? Ada. Mengenali pola, memang benar kita harus mengenali pola dengan cepat, tetapi lebih berhati-hati dalam mengenali pola. Tadi di layar kita belajar mengenali pola gambar. Ada juga pola bilangan. Nah, yang kita baru bermain adalah pola apa? Pola bentuk. Nah, sekarang ada yang namanya pola dalam masalah kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi karena kelompoknya sudah terbagi, sekarang Ibu akan membagikan masalah yang harus diselesaikan. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Setelah dikerjakan secara berkelompok, kalian jawab dan masing-masing presentasi di depan kelas. Silahkan diskusi. Coba perhatikan petunjuknya. Tuliskan nama kelompoknya, anggotanya, kemudian mengenali pola. Tujuan LKPD ini adalah siswa mampu mengenali pola dari kejadian yang berulang atau masalah sehari-hari dan memberikan solusinya berdasarkan pola tersebut. Petunjuknya, bacalah setiap narasi dengan cermat. Kemudian diskusikan dengan teman-temannya. Pola apa yang kemungkinan terjadi, apa penyebabnya, dan solusi yang dapat diberikan. Kemudian tuliskan jawaban kalian dalam tabel, lalu siapkan presentasinya. Silakan. Nah, coba kalian kira-kira temukan pola apa yang berulang yang sering terjadi di situ. Coba kalian temukan. Coba kalian diskusikan. Ayo, kira-kira pola apa yang terjadi? Ayo, silahkan diperhatikan. Ada penilaian kelompok loh. Jadi di dalam pembelajaran ini ada penilaian kerjasama dalam kelompok. Apa yang betul? Kalian coba diskusikan kira-kira apa penyebabnya. Baik, sekarang waktunya presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Setiap hari Iqbal berangkat ke sekolah pukul 06.20. Jarak dari rumah ke sekolahnya hanya memakan waktu 10 menit dengan berjalan kaki. Namun, entah mengapa Iqbal sering terlambat datang, terutama di hari Senin dan Kamis. Guru dan teman-temannya. Nah, pertanyaannya, pola apakah yang kamu temukan? Nanti kalau pokoknya boleh langsung menanggapi ya. Pola apakah yang kamu temukan pada masalah tersebut? Terlambat di hari Senin dan Kamis. Apakah demikian? Kelompok 2 sama jawabannya, bahwa pola yang ditemukan selalu terlambat di hari Senin dan Kamis. Apa pola lain lagi? Sedangkan sepatu
seperti di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Nah, ternyata menurut kelompok 3, pola yang ditemukan terlambat di setiap Senin dan Kamis dan tepat waktu di setiap Selasa, Rabu, dan Jumat. Jumat ya. Kemudian, apa kira-kira penyebabnya? Di hari Senin, Iqbal terlambat karena persiapan upacara. Persiapan upacara, makanya dia terlambat. Karena Safa membeli burger dan es krim karena harganya mahal. Oh, dia membeli burger dan es krim yang harganya lebih mahal. Apa solusinya? Bawa bekal dari rumah supaya uang jajan Safa tidak cepat habis. Oh, solusinya bawa bekal dari rumah supaya uang jajan tidak cepat habis. Apakah kelompok lain ada pertanyaan? Kalau kelompok salah, mau bertanya? Tidak. Kalau begitu, kita apresiasi dengan beri dia tepuk wow, tepuk wow. Very well, very long, very well, wow. Yes. Apa solusi yang bisa diberikan selain yang tadi? Apakah ada solusi lain, bawa baju cadangan? Jangan bermain bola di Tapi nanti sore hari, ya, nanti sore hari. Jadi solusi dari kelompok satu tadi bahwasanya membawa baju cadangan, bermain bola pada saat pulang sekolah. Tapi sebaiknya itu bermain bolanya setelah minta izin sama orang tua. Biasanya dilakukan di sore hari. Bermainnya di lapangan. Ini tadi bermain dia kena lumpur ya. Berarti bermain bolanya itu tidak jelas gimana. Baik, terima kasih kelompok 1. Kita berikan mereka tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Silakan duduk. Bersama kanan. Ya, terima kasih. Silakan masing-masing dikerjain untuk siswa yang suka mewarnai di sebelah sini. Yang untuk di sini adalah siswa yang suka menggunting. Silakan menyusun puzzle, mengikuti pola yang di atas. Dan di sini siswa yang suka matematik, kita belajar pola bilangannya. Ayo diisi. Ini mandi diwarnai, ikuti pola. Hah? Pakai warna, bisa krayon, bisa warna. Ini untuk siswa yang suka menggambar menggunting puzzle, siswa yang suka matematika. Ya, terima kasih banyak. Kalian semua tadi sudah menyelesaikan hasil asesmennya ya, hasil pekerjaan individualnya. Alhamdulillah luar biasa. Ibu lihat kalian sudah semakin memahami seperti apa itu pola ya. Ada pola warna, ada pola bilangan, ada pola bentuk, ada pola gambar dan yang lain-lain. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita? Apa itu? Bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir untuk
menyelesaikan masalah seperti mengenali pola, sehingga nanti ke depannya ketika kalian punya masalah yang sama seperti sering terlambat pergi sekolah, kehabisan uang jajan, bajunya kotor, terutama yang laki-laki suka main bola kalau pulang sekolah. Nah, itu nanti kalian sudah kenali polanya, temukan penyebabnya, dan bisa diselesaikan dengan solusi-solusi yang baik ya. Sekarang Ibu ingin tanya, bagaimana perasaan kalian tadi setelah mengikuti pembelajaran? Apakah senang, biasa saja, atau tidak senang? Yang mana? Berlebihan, silakan ikuti diturunkan ya. Bagian mana? Kalau tidak senang, isi di sini. Kalau biasa saja, ini siapa? Oh iya. Kalau senang tulis. Tidak. Sekarang Ibu tanya lagi, apakah diri kalian senang? Yang bilang senang angkat tangan. Yang biasa saja angkat tangan. Jadi alhamdulillah secara umum kalian senang. Jadi Ibu sangat senang. Jadi seperti biasa kita tutup saja pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Kita pulang, Ibu mungkin memberikan nasihat bahwasanya kita sering-sering memperhatikan apa yang menjadi masalah kita. Jadi kita tutup saja pembelajaran ini. Ibu juga mohon maaf jika selama pembelajaran Ibu ada kesalahan atau ada anak-anakku yang tidak terlalu puas dalam pembelajaran. Ibu mohon maaf. Nanti saya tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.